Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hari ini tema kita berbicara tentang jalan orang benar. Dan saya tidak akan membahas jalan orang fasik. Saya juga tidak akan membahas jalan orang bersalah yang di hadapan Tuhan. Saya juga tidak akan membahas jalan orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga hanya akan membahas tentang jalan orang benar. Dan saudara kekasih, ketika kita berbicara tentang jalan orang benar, berarti jalan itu adalah sebuah jalan yang dimana harus bisa dilalui oleh setiap orang benar dalam mengiringi Tuhan selama mendiami dunia yang fana ini. Dan jalan-jalan itu sebagiannya kita bisa dapat sebutkan sebagai jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan yang daripada Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara kekasih, ketika kita berbicara tentang jalan, maka kita sebagai orang yang selama masih mendiami dunia yang fana ini, seringkali kita mendengar ada sebuah pepatah menyatakan bahwa jalan menuju ke Roma itu ada banyak jalan yang bisa dapat ditempuh dengan tujuannya untuk biar sampai kepada Roma. Tetapi kita sebagai orang yang benar, yang sudah menjadi miliknya Tuhan, ketika kita ingin terus berjalan untuk dapat sampai kepada surganya Tuhan sebagai tujuan akhir dari setiap keyakinan kita, dari setiap iman percaya kita kepada Tuhan, hanya melalui satu jalan, yaitu Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Saudara kekasih, berbicara soal jalan kebenaran, maka di dalam catatan saya ada 4 hal yang saya akan sharekan kepada saudara sekalian. Bahwa jalan orang benar selalu ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, jalan kebahagiaan. Kebahagiaan ini saudara kekasih akan selalu ditemui oleh orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan ketika kita berbicara soal hal kebahagiaan, maka kebahagiaan merupakan sebuah atau salah satu kebutuhan yang paling terpenting yang senantiasa dibutuhkan oleh setiap orang yang ada di dunia ini, baik itu orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih, berbicara soal kebahagiaan, maka di dalam hal kebahagiaan itu ada yang namanya kegembiraan, kesenangan, sukacita, damai sejahtera, ketenangan hidup. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita butuhkan senantiasa adalah kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan kita sebagai orang yang benar, pusat utamanya dan segala asal usulnya hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus yang bisa memberikan hal kebahagiaan itu kepada kita. Memang saudara yang kekasih, ketika kita berbicara tentang hal kebahagiaan di dunia ini, maka seringkali orang mengukur hal kebahagiaan itu melalui hal-hal yang bersifat materi. Misalnya, seseorang yang meraih prestasi pendidikan yang bagus, atau karir pekerjaan yang bagus, bahkan atau untuk memiliki harta benda yang banyak, warisan, bahkan keuangan yang cukup, ekonomi hidupnya yang bagus. Semuanya itu akan menjadi tolak ukur daripada dunia terhadap sebuah kebahagiaan yang dialami oleh seseorang. Tetapi ingat saudara bahwa kita sebagai orang yang benar, yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan, kebahagiaan kita hanya ditentukan oleh Yesus Kristus di setiap waktu. Di saat kita mengalami hal-hal yang baik maupun di saat kita mengalami hal-hal yang disebut kesusahan, Tuhan sebagai sumber penghibur akan menghibur setiap hati batin kita untuk tetap menjadi orang yang berbahagia dalam menghadapi segala situasi dan keadaan kita di setiap waktu. Sebab ketika Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, maka kita sebagai orang yang percayalah bahwa Immanuel,
Allah senantiasa beserta kita di dalam keadaan kita baik maupun di dalam keadaan kita susah. Memang kita hidup sebagai orang yang percaya itu sudah pasti kita akan melalui atau mengalami berbagai hal kebaikan maupun penderitaan. Dan bahkan Alkitab menyatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa kita harus tetap bersukacita? Nah, bersukacita senantiasa dalam Tuhan ini ada dua hal yang kita harus lewati. Yang pertama adalah bersukacita baik di saat kita berbahagia maupun kita bersukacita di saat kita harus menghadapi persoalan hidup. Dan kita hidup di dunia yang banyak persoalan, tetapi Alkitab memotivasi kita supaya kita tetap bersukacita. Kita tetap menghadapi dengan hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang damai, hati yang benar sejahtera. Maka semuanya akan dapat kita lewati dengan secara baik. Nah, saudara kekasih, ketika kita berbicara soal hal kebahagiaan, maka hal kebahagiaan merupakan sebuah pilihan hidup. Misalnya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberikan namanya free will, kehendak bebas dalam hidup mereka untuk menentukan arah perjalanan hidup mereka. Tuhan katakan bahwa semua tanaman dalam yang ada di Taman Firdaus, Adam dan Hawa memiliki hak untuk memelihara, melestarikan, membudayakan, bahkan untuk benar-benar menjadikan menjadi yang indah, menjaganya dengan baik. Tetapi ketika mereka berada di sana, justru kehendak bebas yang mereka pergunakan adalah untuk lebih memilih tidak taat kepada aturan Tuhan, tetapi mereka memilih untuk melakukan dosa. Sehingga yang terjadi adalah hidup yang bahagia yang ada di saat itu bersama dengan mereka menjadi terpisah. Mereka harus berpindah dari kebahagiaan masuk di dalam penderitaan. Nah, saudara kekasih, kita sebagai orang yang benar, yang hidup ada di zaman akhir ini, kebahagiaan itu selalu datang daripada Tuhan. Dan ketika kita memilih hidup yang berbahagia, maka kita harus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkannya. Dan Tuhan akan memberikannya. Sebab ketika kita sebagai orang yang benar berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawabnya dengan memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Dan ketika kita berbicara tentang hal kebahagiaan, saudara kekasih, maka di dalam khotbah Tuhan Yesus pada tahun 2000 yang lalu di sebuah bukit, Tuhan Yesus berkata tentang sekitar 10 kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu ketika kita membaca Matius pasal yang kelima, maka kita ketemukan di sana. Kita harus berbahagia sebagai orang yang miskin. Kita harus berbahagia sebagai orang yang lemah lembut. Kita harus bisa berbahagia sebagai orang yang membawa damai. Kita harus berbahagia sebagai orang yang dianiaya oleh karena kebenaran Tuhan. Kita harus bisa berbahagia karena kita sebagai orang yang harus memiliki kemurahan di dalam hidup ini. Nah, kenapa kita harus berbahagia? Sebab kebahagiaan itu yang kita miliki dari Tuhan tujuannya untuk kita bisa menjadikan sebagai suatu kesempatan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Nah, untuk seorang kasih, hal kebahagiaan utama kita hanya ada dalam Tuhan. Karena itu, mulai hari ini, jadikanlah pusat kebahagiaan hidup kita hanya di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah yang bisa memberikan kebahagiaan yang seutuhnya dan yang paling sempurna di dalam Tuhan. Kita sebagai orang yang benar, orang yang harus sempurna, hidup di dalam kebahagiaan Tuhan. Kita harus merasakan, kita harus benar-benar memahami, kita harus benar memiliki segala kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita sebagai orang benar, kebahagiaan dari yang berasal daripada Tuhan itu seringkali kita menyebut dengan istilah berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang bahagia, baik berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Haleluya! Itu hal yang pertama, saudara yang kekasih. Hal yang kedua, jalan orang benar ditandai dengan hal kesukaan. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Orang yang benar yang hidup dalam Tuhan, salah satu ciri khasnya adalah suka akan Taurat Tuhan, suka akan firman Tuhan, suka akan kebenaran Tuhan, suka pengetahuan teologi, yaitu pengetahuan tentang Alkitab.
Dan karena sukanya, atau karena cintanya, atau karena mengasihinya, semua itu karena untuk memiliki, untuk merasa untuk memiliki, merasa untuk mempunyainya, bahkan merasa untuk mengetahui, belajar, memahami, mengerti, supaya menjadi bekal ilmu pengetahuan dalam hidup. Orang yang suka akan firman Tuhan itu, hal utama yang dilakukan di setiap harinya adalah tidak lupa untuk membaca firman Tuhan. Tujuan kita belajar akan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan adalah untuk terus menambah ilmu pengetahuan rohani kita dengan Tuhan, terus untuk menambah wawasan pemikiran kita tentang kehendak Tuhan, jalan-jalannya Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang yang benar, yang sudah dipilih. Bahkan ketika kita terus belajar akan firman Tuhan, maka tujuannya adalah supaya kita memiliki hal-hal yang disebut beban hidup. Beban hidup kita sebagai orang Kristen adalah beritakan Injil. Dan ini sebagai tugas pokok utama kita sebagai orang Kristen. Beritakan Injil tidak hanya kita beritakan begitu saja, tetapi kita harus melalui berbagai proses. Salah satunya adalah proses belajar mengenai akan kebenaran Tuhan. Ketika kita terus belajar firman Tuhan juga seorang kekasih, iman kita selalu ditandai dengan bertumbuh. Bertumbuhnya dari mana? Bertumbuhnya di setiap waktu. Di saat kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu, ternyata firman Tuhan sangat bermanfaat bagi kita, baik untuk kehidupan kita saat masih mendiami dunia maupun kehidupan kita di surga nantinya. Kebenaran firman Tuhan tetap menjamin kita. Dan tujuan kita belajar firman Tuhan seorang kasih, atau kita menyukai firman Tuhan atau mencintai firman Tuhan, adalah supaya senantiasa tetap terjaga hubungan kehidupan kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih, ketika kita ingin berbagi kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, baik itu orang yang sudah mengenal Tuhan maupun orang yang belum mengenal Tuhan, maka rahasianya adalah kita harus suka firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan. Sebab jika kita tidak belajar firman Tuhan, maka apa yang kita mau sampaikan kepada orang? Dan ingat saudara, ada sebuah pengalaman kehidupan saya secara pribadi dengan Tuhan. Ketika saya terus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka ada banyak pengetahuan yang saya miliki. Dan bahkan apapun yang saya kerjakan, Tuhan selalu menjadikannya berhasil. Kenapa? Sebab ketika kita terus belajar firman Tuhan, maka saya secara pribadi benar-benar merasa sepertinya Tuhan dan saya itu benar-benar semakin hari semakin bersatu dengan, dan bahkan seorang kasih, Alkitab sendiri berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Nah, untuk menjadi orang yang benar-benar sempurna dalam Tuhan, rahasianya adalah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah yang sempurna. Dan buah-buah sempurna itu seorang kekasih kita bisa hasilkan melalui membaca firman Tuhan, menggemari, mencintai kebenaran Tuhan. Alkitab yang ada dalam tanganmu adalah tulisan-tulisan yang hidup, yang berharga, bernilai, dan bermanfaat bagi kehidupan Anda dan saya sebagai orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya! Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar hidupmu. Tetaplah gemari, tetaplah suka akan firman sebagai pengetahuan yang paling utama di dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki cahaya hidup yang selalu menerangi setiap orang dimanapun engkau berada. Di saat engkau di rumah, di keluargamu, di saat engkau berada di tempat pekerjaan, bahkan di saat engkau melakukan aktivitas apapun, Tuhan senantiasa bersama denganmu. Haleluya! Dan bahkan saudara kekasih, ketika kita belajar firman Tuhan juga, maka tujuannya adalah untuk membersihkan hidup kita dari segala kejahatan, dari segala dosa-dosa kita. Bahkan firman itu senantiasa akan menjadi pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Bahkan firman akan selalu menerangi setiap kehidupan kita dikala kita ingin untuk melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan atau melakukan hal-hal dosa. Dan bahkan ketika kita ingin untuk berjalan menyimpan dari jalan kebenaran Tuhan, maka ingat firman yang kita sudah pelajari akan menjadi bergema di dalam setiap hati dan pikiran kita. Terkadang firman itu akan mengingatkan bahwa melakukan ini adalah salah, melakukan itu adalah
salah, dan hal yang benar adalah harus memiliki hati yang takut akan Tuhan selama kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Haleluya, itu hal yang kedua saudara kasih. Hal yang ketiga saudara kekasih, jalan orang benar selalu ditandai dengan apa yang diperbuat menjadi berhasil. Mazmur pasal yang ke-1 ayatnya yang ketiga. Di dalam Alkitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga ini menggambarkan jalan kehidupan orang benar itu ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan bahkan apa saja yang diperbuat menjadi berhasil. Kenapa jalan orang benar itu selalu mengalami yang namanya keberhasilan, mengalami namanya menghasilkan buah? Karena ketika orang benar berjalan, fokusnya selalu hanya kepada Tuhan sebagai sandaran kekuatan, sebagai sumber pemberi keberhasilan, sebagai sumber yang akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Jalan orang benar itu berdasarkan Mazmur pasal 84 menyatakan bahwa mereka berjalan makin hari makin lama dan makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Sion berbicara soal bukan Sion secara dunia, tetapi berbicara soal Sion baru, yaitu berbicara soal surga itu atau kerajaan surga itu. Nah, ketika kita menempuh perjalanan iman kita di dalam Tuhan, memang semakin kita ingin menekuni, semakin kita fokus untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan, akan memiliki berbagai pengalaman hidup. Tuhan membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada kalanya Tuhan mengizinkan berbagai persoalan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan untuk kita memiliki berbagai pengalaman yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Semua tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya dasar iman kita terus diletakkan oleh Tuhan menjadi orang-orang benar yang kuat di dalam Tuhan, untuk terus menatap masa depan kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan itu Immanuel yang selalu menyertai dan akan membuatnya menjadi berhasil. Nah, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil ketika kita bekerja sama dengan Tuhan dengan caranya bertindak, melakukan apa yang kita ingin untuk mencapai, baik itu program kerja yang kita ingin capai. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mencapai program pekerja saya di tahun ini. Betul, engkau sudah berdoa, tetapi dituntut juga adalah engkau harus bertindak untuk mengerjakannya, maka Tuhan pun akan turut bekerja lalu memberkati menjadi berhasil. Seperti engkau hari ini menabur benih melalui benih belajar. Ketika kita untuk mencapai prestasi yang baik melalui dunia pendidikan, maka pekerjaan yang kita lakukan adalah belajar, menaburkan. Ketika kita menabur hal belajar dalam hidup kita, maka kita akan menuai pada waktunya, yaitu berbagai prestasi-prestasi, bahkan bernilai-nilai yang bagus, bahkan kita memiliki banyak ilmu pengetahuan dari kita belajar. Termasuk orang kekasih, ketika kita ingin merencanakan untuk mencapai apa saja, baik untuk mencapai keluarga yang hidup bahagia, damai, sejahtera, kita mau melakukan sesuatu yang perkara-perkara dalam hal berkarir, kita mau mencapai yang bagus, semuanya berawal dari kita berdoa, kita bertindak, dan Tuhan pun turut bekerja untuk mengubah segala sesuatu menjadi indah. Sebagai kesaksiannya seorang kasih, ketika dulu saya berdoa kepada Tuhan saat saya masih belajar di sebuah sekolah Alkitab, yaitu Yayasan 5 Roti 2 Ikan di kota Bogor. Waktu itu saya benar-benar tidak memiliki sarana untuk bisa dapat kuliah seperti ijazah. Tetapi ketika saya berdoa tiap malam sama Tuhan di sekolah Alkitab tersebut, sebelum saya tidur saya berdoa kepada Tuhan. Dan pada harinya, ketika saya ingin diutus untuk pergi pelayanan atau penginjilan, justru saya dikirim ke Pulau Kalimantan. Dan waktu itu saya berkata, wah ini tidak bisa, saya lebih memilih untuk ke Papua. Tetapi apa yang terjadi saudara kasih? Justru ketika saya sampai Kalimantan, disitulah Tuhan menjawab doa saya. Dan saya bisa memiliki ijazah paket C setara SMA. Lalu yang terjadi adalah saya bisa kuliah. Dan ketika saya ingin bertindak
untuk menjalani kehidupan perkuliahan itu. Ada berbagai resiko, ada berbagai persoalan, ada berbagai rintangan yang harus saya lewati. Tetapi ketika masa-masa itu, penghiburan Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan pun selalu membuka banyak jalan. Sampai pada akhirnya yang terjadi adalah yang dulunya saya tidak pernah memikirkan untuk menjadi seorang sarjana teologi. Hari ini sudah 10 tahun saya menjadi seorang sarjana seperti orang bermimpi. Dan itulah sebuah jawaban Tuhan atas sebuah program rencana yang saya tekun untuk berjalan, bertindak untuk mencapainya. Maka Tuhan memberkati menjadi berhasil. Haleluya. Itulah hal yang ketiga, saudara yang kasih. Hal yang keempat, jalan orang benar selalu ditandai dengan Tuhan mengenal, yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-6. Tuhan mengenal jalan orang benar. Alasannya karena Tuhan yang menjadikan orang benar atau menciptakan orang benar dari semula. Tuhan menjadikan mereka sebagai laki-laki dan mereka sebagai perempuan. Dan bahkan kenapa Tuhan bisa kenal jalan orang benar? Sebab segala sesuatu yang ada dalam hidup orang benar ada dalam sepengetahuan Tuhan. Dan kenapa Tuhan mengenal? Sebab Tuhan itu maha tahu. Dia tahu segala sesuatu tentang kehidupan orang benar. Di saat orang benar duduk, berdiri, berjalan, melakukan aktivitas apapun, Tuhan senantiasa menyertai dengan melihatnya senantiasa. Di saat kita melakukan apa saja, mata Tuhan tetap tertuju kepada hidup orang benar. Sebab Tuhan sudah mengakui orang benar sebagai miliknya yang sah. Dimanapun engkau berada, di situ pun Tuhan tetap memantau engkau dengan segala kebesaran, kuasa, dan segala pengetahuan daripada Tuhan itu sendiri. Saudara yang kekasih, menariknya kita sebagai orang Kristen, ketika kita menjalani hidup dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa kenal. Dan bahkan Tuhan mengenal kepribadian kita sebagai orang yang benar, tidak hanya sebatas fisik. Tapi yang benar adalah Tuhan melihat, Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita merasa, apapun yang kita alami, Tuhan tahu terlebih dahulu sebelum kita merasakan semuanya itu. Saudara kekasih, kita sebagai orang yang benar, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa posisi hidup kita adalah tepat pada Tuhan yang benar, yaitu Yesus yang senantiasa mengenal kita. Dan Tuhan mengenal kita, seorang kasih, karena ada hubungan iman kita dengan Dia, itu hubungan kepercayaan. Dan ketika hubungan itulah yang menjadikan kita untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan bahkan terus menjadikan kita sebagai miliknya yang sah dengan cara dikuduskan, dibersihkan dari hal-hal yang dosa yang masih melekat dalam hidup kita. Bahkan segala cacat celah kita Tuhan ingin bersihkan, dan Tuhan ingin benar-benar memulihkan hidup kita dari segala kepahitan, kebencian, kekecewaan yang kita pernah alami. Tuhan ingin membersihkan, melepaskan semua hidup kita, dengan tujuannya adalah supaya kita memiliki berbagai pandangan yang benar tentang Tuhan. Bahkan ketika Tuhan membersihkan seluruh kehidupan kita dari noda dosa dengan cara-cara seperti terus membaharui hati dan pikiran kita, supaya tujuannya kita menuju kepada tujuannya adalah serupa dan segambar dengan Dia. Tujuan Tuhan membersihkan kita dari segala noda dosa kita adalah supaya hidup kita semakin akrab dengan Dia. Mengapa? Sebab Tuhan yang mengenal hidup kita, dan Tuhan juga yang akan memulihkan hidup kita. Saudara kekasih, jika hari ini engkau merasa bahwa jalanmu sedang dalam keterpurukan, jalanmu belum mencapai sebuah keberhasilan, jalanmu belum mencapai harapan yang sesuai apa yang kau inginkan, jangan engkau berkecil hati, jangan engkau merasa minder, jangan engkau terlalu merendahkan dirimu bahwa engkau tidak memiliki atau tidak menjadi siapa-siapa di hadapan mata manusia maupun di hadapan Tuhan. Tetapi yang saya ingin mau katakan kepada saudara adalah, hari ini Tuhan mengenal jalanmu. Jalanmu di saat terpuruk,
engkau harus mengundang Tuhan, hadirkan Tuhan, dan engkau harus yakin bahwa di masa-masa seperti itu Tuhan mengenal jalanmu. Dan ketika engkau datang, angkat tangan, berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah jalan yang tadi engkau anggap sudah tidak berhasil, sudah tidak memberi harapan lagi. Tuhan mengubah menjadi jalan-jalan yang disebut berkatnya hadir di situ. Tuhan mengubah menjadi jalan kebahagiaan bagimu. Tuhan mengubah menjadi jalan kesukaan bagimu. Dan Tuhan mengubah sebagai jalan yang harus engkau kenal, itu jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang penuh harapan untuk masa depanmu yang cerah. Haleluya. Itulah kebenaran hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin.